Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan, dan selamat siang Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya sangat senang berbagi dengan Anda beberapa wawasan berharga tentang topik yang didekat dengan hati kita, yaitu bagaimana berbicara di depan umum dalam konteksnya di rumah sakit dan layanan kesehatan. Nama saya Gede Yoga Arisuputra, dan saya adalah tuan rumah Anda untuk perjalanan penuh wawasan ini. Seperti yang kita tahu, berbicara di depan umum adalah keterampilan yang dapat mengubah karir dan kehidupan kita. Dalam institusi perawatan kesehatan, komunikasi yang efektif tidak hanya penting, ini masalah hidup dan mati. Jadi, mari langsung saja beberapa tips yang dapat kami berikan, yang dapat digunakan untuk berkomunikasi di lingkungan rumah sakit. Sebelumnya, mengapa public speaking penting untuk di rumah sakit? Sebelum kita melihat ke tipsnya, mari kita pahami dulu mengapa berbicara di depan umum sangat penting di rumah sakit. Bayangkan sebuah skenario di mana seseorang dokter harus memberikan informasi penting tentang kondisi pasien kepada tim spesialis. Kemampuan menyampaikan informasi tersebut yang kompleks dengan jelas dan percaya diri adalah hal yang penting. Berbicara di depan umum yang efektif mendorong kolaborasi yang lebih baik di antara para profesional kesehatan, misalnya dari dokter spesialis dan dokter umumnya, meningkatkan perawatan pasien dan dapat meningkatkan reputasi rumah sakit. Jadi inilah saatnya untuk merangkul public speaking sebagai alat yang ampuh dalam peralatan medis Anda. Tips yang pertama, mengatasi gugup dan mempersiapkan diri. Seperti orang lain, merasa gugup sebelum bicara di depan umum adalah hal yang wajar. Tetapi, mereka membuat hal ini memang memperingati kita untuk membuat kita lebih waspada dan siap untuk melakukan yang terbaik. Untuk mengatasi kegugupan, latihan dan persiapan adalah kuncinya. Luangkan waktu untuk benar-benar membiasakan diri dengan isi presentasi yang akan kalian berikan. Berlatih di depan cermin dan rekam diri Anda untuk mendapatkan kepercayaan diri. Ini akan membantu Anda merasa lebih nyaman dan siap menghadapi tantangan apapun yang mungkin muncul selama presentasi Anda ataupun penyampaian informasi kepada pasien. Tips yang kedua, memulai dengan pembukaan yang kuat. Sama seperti saat bekerja di ruangan gawat darurat di rumah sakit, pembukaan yang kuat memberikan dampak yang bertahan lama. Libatkan audiensi sejak awal dengan membagikan fakta menarik, cerita menarik, dan kutipan yang mengunggah pikiran terkait dengan industri perawatan kesehatan. Pembukaan yang kuat tidak hanya akan menarik perhatian, tetapi juga mengatur nada untuk sisa presentasi. Tips yang ketiga, jelas dan ringkas dalam pesan Anda. Di rumah sakit, waktu sangat penting, demikian pula saat berbicara di depan umum, dan pesan Anda harus jelas dan ringkas. Hindari jargon medis yang membuat staf ataupun pasien yang non-medis kebingungan. Gunakan bahasa yang sederhana untuk memastikan semua orang memahami maksud Anda. Ingat, komunikasi yang efektif adalah tentang membuat ide kompleks dapat diakses oleh semua orang. Seorang dokter harus mampu menjelaskan informasi medis dan diagnosis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pasien dan keluarga. Penjelasan yang jelas dan efektif membantu pasien untuk memahami kondisi mereka, pilihan perawatan yang tersedia, serta potensi resiko yang bermanfaat dan manfaatnya. Tips yang keempat, pererat hubungan dengan pasien. Komunikasi yang baik membantu membangun hubungan yang kuat antara dokter dan pasien. Pasien yang merasa didengar, dimengerti, dan dihargai cenderung lebih percaya pada dokter mereka. Ini dapat meningkatkan kepatuhan pasien terhadap perawatan dan membantu mengurangi tingkat kecemasan dan ketidaknyamanan mereka selama proses pengobatan. Tips kelima, rangkulah empati dan belas asih. Rumah sakit adalah tempat penyembuhan,
empati, dan kasih sayang. Sebagai pembicara publik dalam konteks kesehatan, wujudkan nilai-nilai ini. Terhubung dengan audiensi dan Anda pada tingkat emosional. Bagikan kisah pemulihan pasien, terobosan medis, atau bahkan pengalaman pribadi yang menunjukkan pentingnya perawatan penuh kasih. Tips ke-6, dukungan emosional. Beberapa kondisi medis dapat menyebabkan stres dan kecemasan yang besar bagi pasien. Sebagai dokter, kemampuan untuk menyampaikan dukungan emosional dan berempati kepada pasien dan keluarganya dapat memberikan rasa aman dan kenyamanan yang sangat dibutuhkan selama masa sulit. Baik, kesimpulannya, berbicara di depan umum bukan hanya tentang kata-kata, ini tentang menyentuh hati dan mengubah hidup. Sebagai profesional perawatan kesehatan, kata-kata Anda memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menginspirasi, mendidik, dan menyembuhkan. Ikuti tips ini, berlatihlah secara teratur, dan jangan pernah meremehkan pengaruh suara Anda. Bersama-sama mari ciptakan dunia yang lebih sehat dan terhubung melalui seni berbicara di depan umum. Terima kasih telah bergabung dengan saya dalam perjalanan meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum, dalam konteksnya di rumah sakit. Semoga kata-kata Anda dapat membawakan kesembuhan dan harapan bagi semua orang yang Anda sentuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih, sampai jumpa lagi.